Ya, selamat pagi. Ini udah jam setengah satu kira-kira. Kita kali ini akan membahas sedikit mengenai politik di Amerika Selatan. Ya, ini Amerika Selatan tuh politiknya selalu kacau balau terkait dengan korupsi yang tinggi dan narkoba. Ya, ini kita mau ambil salah satu contoh negara yang banyak banget korupsi ya, dan narkobanya juga luar biasa. Jadi Haiti ini luasnya kira-kira 4 kali Singapura ya, sekitar gitu, kurang lebih 4 kali Singapura luas areanya. Nah ini Haiti sebelahnya Republik Dominika atau Dominican Republic. Ini pantainya luas banget nih. Nah ini nggak jauh dari sini nih, kira-kira 2 jam sudah Amerika, Florida ya. Jadi karena ini daerah narkoba sampai ke sananya ya, atasnya kita lihat yang besarnya aja nih. Nah ini dia yang besarnya. Nah ini daerah-daerah narkoba semua, Kolombia ya, tempat bandar heroin semua ya, Guyana, Venezuela, Ekuador, Peru, bahkan Panama. Di sini itu tempat bandar narkoba nih, tulisan Panama ya. Jadi apa yang terjadi di Haiti ini ya, presidennya dibunuh. Nah ini dia presidennya dibunuh, tuh presidennya ya, tanggal 7 Juli 2021 jam 1 pagi dibunuh nih, oleh pasukan komando dari Kolombia. Jadi pasukan komando itu yang sudah keluar, udah pensiun ya, dia disewa oleh sebuah perusahaan security ya. Kalau di Indonesia kan banyak tuh agen-agen security, apa namanya, outsourcing ya. Nah begitu pula di Florida itu agen security yang biasa menempatkan para security-nya di luar negeri, seperti di Timur Tengah atau juga di negara bagian Amerika Selatan. Nah kali ini dia menugaskan sekitar 30 orang, 28 orang ini agen security, terutama dari Kolombia, mantan pasukan khusus Kolombia, pasukan komando, menyerbu istana, langsung menembak ini, mati ditembak presidennya nih, karena dugaannya korupsi dan juga bermain dengan bandar-bandar narkoba di Amerika Latin ini ya. Ini kalau kita lihat di Meksiko sini kan banyak bandar narkoba juga. Nah dia menjualnya ke Amerika. Nah Haiti ini akan jadi base kedua ya. Di sini Haiti akan memasarkan ke narkobanya ke Florida sini, Miami, Florida, negara-negara bagian yang bagian timur Amerika ya, sampai ini akan dipegang oleh bandar narkoba nih, gitu loh. Nah, pasokannya dari daerah sini, Kolombia, dari Caracas, Venezuela, ya, Costa Rica, Nicaragua, gitu ya, untuk memasok narkoba kemari dan nanti jualnya ke Miami, Florida. Ini pasar narkoba di Amerika ini luar biasa. Semua total Amerika itu pasarnya sekitar hampir 300 miliar US dollar setahun, hampir sama dengan anggaran Indonesia ya, anggaran belanja Indonesia. Nah, ini pasar narkoba hanya untuk 10 juta orang, anggaran belanja Indonesia untuk hampir 270 juta orang, bayangin aja gitu ya. Nah jadi dari pasukan komando yang disewa dari Florida ini masuk kemari sebulan sebelumnya kejadian ya. Nah masuk kemari dan menerobos, atau ada langsung penerbangan dari sini, dari Kolombia lewat sampai di Caracas, terobos masuk kemari ya. Itu ada sekitar 28 orang pasukan komando khusus, tapi rata-rata sudah pensiunan gitu ya. Nah apa yang terjadi malam itu, dia langsung menerobos pengawalan istana yang hanya dikawal oleh 100 orang, tapi katanya di sekitar ruangan presiden itu aja 6 orang pengawalnya. Yang mengherankan, semua pengawal
polisi yang ada di luar juga itu nggak ada yang terluka, ya, nggak ada yang kena tembak gitu. Itu yang mengherankan, sehingga presiden ini terbunuh dengan 12 tembakan, ya, dan istrinya juga luka parah dengan sekitar 6 tembakan, tapi istrinya selamat setelah diterbangkan dari Haiti, ya, ke rumah sakit di Florida ini, dioperasi sini. Ini jarak pesawat jarak tempuh pesawat terbang dari Haiti ke Miami ini sekitar 2 jam, ya. Jadi demokrasi yang diciptakan Amerika Utara di sini, United States, itu nggak berlaku di Amerika Selatan. Di sini orang main bunuh-bunuhan nih, ya, karena di ini tempat Nicaragua nih bandar narkoba nih, dan di Kuba jadi politiknya kencang untuk menghajar di sini, ya. Sedangkan di dalam pemerintahan Haiti ya, selalu terjadi konflik tinggi karena banyaknya pengangguran, ekonomi hancur-hancuran, dan juga banyak preman ya di sana, gitu ya, pentolan-pentolan preman. Jadi persaingan politik di sini keras banget untuk berebut kekuasaan, ya. Nah ini yang terjadi, ya, itu terakhir dibunuh presidennya ini, gitu ya, dengan alasan politik, alasan perdagangan narkoba dan korupsi, ya. Jadi pertama kali presiden di Haiti ini dibunuh. Nah ini kita bicara ini karena kita lihat dulu di Amerika juga begitu. Tahun 1963 presiden Amerika John F. Kennedy juga dibunuh dengan tembakan, ya, saat datang pawai, ya, tembak dari belakang dan tewas juga. Itu tahun 1963. Nah sekarang kita membahas yang paling dekat sekali, 7 Juli 2021. Ya, jadi tokoh-tokoh politik ini yang sudah berkuasa itu banyak yang iri hati, ya, karena dengan macam-macam alasan ekonomi memburuk, banyak perdagangan narkoba. Jadi ini Haiti akan dijadikan base camp untuk para narkoba yang akan dikirim dari Kolombia, dari Panama, Costa Rica, ya, untuk ke pasar sini Amerika Timur, East Coast namanya, ya, bagian Amerika Timur ini akan dipegang dari Haiti pasokan narkobanya, gitu loh. Nah ini makanya berebutan kekuasaan karena letaknya strategis, ya, gitu kisahnya. Jadi politik itu emang kejam sekali. Kalau lagi berkuasa kejam, tidak berkuasa berebutan kekuasaan juga kejam banget, ya. Gitu. Ada yang politik menyingkirkan lawannya dengan politik, ya, baik-baik, pelan-pelan, permainannya halus. Tapi kalau di Amerika Selatan orang udah pada nggak sabar sekali untuk merebut kekuasaan, ya, karena uangnya banyak di situ, uang haram, ya, uang dari narkoba, dari korupsi, dan macam-macam perdagangan lainnya seperti illegal mining, minyak, dan juga pemasukan senjata, ya, pasokan jual beli senjata di sana. Begitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan di Amerika Latin ini agak lebih ini, ya, lebih kalem lagi gitu, ya, karena banyak juga pemain bola di sana yang terkenal, ya, seperti di Argentina, Brazil, Meksiko, Peru, ya. Nah ini padahal di sana itu keuangannya cukup stabil, tapi jumlah penduduknya banyak. Kalau di Amerika Latin itu sekitar hampir sekitar 500 juta penduduknya, gitu. Itu di Amerika Latin aja tuh, dari Meksiko tadi sampai ke Brazil, Argentina. Ini dari Meksiko sini, Meksiko City itu udah kategorinya Amerika Latin, mari sampai ke sini ke bawah Brazil, sampai ke Chili, Argentina, itu Amerika Latin, ya. Nah, Argentina di paling bawah nih. Itu penduduknya sekitar hampir 500 juta, banyak, ya. Amerika Serikat sendiri sekitar 330 juta. Jadi di benua Amerika nih, dari Amerika Utara, Kanada, United States sampai Amerika Latin nih diperkirakan penduduknya 1 triliun, gitu loh. Jadi penduduknya banyak juga. Di Amerika United States aja sekitar 340 jutaan penduduknya.
Nah, ini pasar narkoba yang paling menggiurkan, terutama bagian timur, di mana akan dipegang oleh bandar narkoba dari Kolombia, ya, masuk kemari, masuk ke Miami. Karena di jalur ini, yang jalur normal ini udah rame, penjagaan udah ketat. Jadi jalur Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Meksiko ini jalurnya udah ketat, baik jalur darat, jalur laut, maupun juga penerbangan untuk mendrop narkoba itu udah ketat banget. Jadi dia pakai sini, di sini dia perkuatkan nih, Haiti dia perkuat dengan tentara bayaran masuk ke sini karena cuma 2 jam penerbangan, gitu ya. Nah, baru pasarkan ke atas, nih ke daerah sini sampai Chicago, Indiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, Miami. Ini sampai kemarin hari sampai New York. Itu sekitar secara keseluruhan 10 juta pecandu narkoba di sini. Dengan omset pasar 300 miliar US dollar per tahun, Bo. Ya. Nah, resikonya ya nih pembunuhan gini. Ya. Berebutan pasar narkoba sama perdagangan ilegal lainnya. Nih. Dibunuh, ya. Gitu. Jadi orang kalau haus kekuasaan dan uang itu gelap mata semuanya. Sementara para pembunuhnya udah ditangkap semua dan keterlibatan siapa-siapa di sini udah jelas, dan sebagian masih diinvestigasi, ya, siapa-siapa orang-orang Amerika yang terlibat, politisi Amerika, ya. Oke, begitu aja tentang pembunuhan Presiden Haiti yang terjadi 7 Juli 2021 jam 1 pagi, diserbu istananya, langsung ditembak mati, ya, dengan 12 peluru semua di kepala, dada, perut, ya, ganas, ya, gitu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.